kopi. Emang udah ada kopinya tuh belum? Dari Pondok Ronji ke Pondok Kopi, ke Seripi lewat Bundaran. Yang enak kalau ngaji kita ada kopi, yang ngantuk biar segeran. Bener apa kagak? Iya, orang dari sore. Jalan-jalan ke Palimanan. Ya, kurang kompak ini kayaknya nih. Jalan-jalan ke Palimanan. Jalan di Musingkring. Yang enak keluarin makan, kelihatan tenggorokannya udah pada kering. Bener-bener. Rabbi bil Mustafa bin maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbi bil Mustafa bin maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ثم الصلاة على المختلف القدم المصطفى بالوقاسدنا وبلنا نضايا وسيال الكرم والأبيب الذي ترجى سباعته لكل أمر من الأول متحم. يا ربي بالمصطفى بالوقاسدنا وبلنا نضايا وسيال الكرم سيد الكونين والثقلين والفريقين من أربع النجمين. يا ربي المصطفى بالوقاسدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الأمير الله فلا أحد أبر في كون الأمر ولا نعمي. يا ربي بالمصطفى بالوقاسدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang salam beli beras, agak lupa beli minyak. Jawab salam biar keras, yang jawab salam keras saya kirain duitnya biar banyak. Yang aminnya kencang di malam gak punya duit berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadala al ulama bi qamatil hujjati wa karamal awliya bi dhuhuril karamatil gharqillati hiya bi mudidati sayyidil mursalin. Wa khassa man sa'a min asba'i millati bi ruqi ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa sihat amma ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allaha yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tarawa belum beli nasi uduk, makannya rame-rame. Saya ngomong boleh sambil duduk karena kelihatan yang depannya pegal jadi rasanya terasa rame. Boleh duduk apa enggak Pak? Sebenarnya kalau bapak-bapak enakan duduk apa enakan berdiri? Enakan berdiri, kalau duduk ada muat. Bapak-bapak tahu aja. Pak ini mau sebentar apa lama Pak? Belum kan? Bapak-bapak pasti maunya lama. Tahu dia udah berdiri lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, sepuh masyarakat, khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Wal-Muhtar Ustaz Ismail. Ini saya bingung nih, Ustaz Ismail ada 4 Pak. Satu dari Pondok Pesantren Al-Muta'alimin, satu Ustaz Ismail dari Miftahul Jannah, satu lagi jauh dari Eropa Ismail Ciko, yang satu lagi Ismail Taubatan Nasuha. Yang enak apa kita Pak? Kita doain aja semua, benar nggak? Kalau mancing pakai kail, ya berhenti apa nih? Kalau mancing pakai kail, mancingnya di pinggir sumur. Kita doain buat Ustaz yang namanya Ustaz Ismail, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf, saya bicara di sini kurang sopan, kurang pantas. Di sini banyak tuan guru. Ada Ustaz Ismail Sahrudin, guru saya tersagi udah nyinggir-nyinggir lagi dari jauh. Kemudian juga ada Ustaz Abdul Hamid, yang lain semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf. Kita doakan semua guru-guru yang hadir malam hari, mudah-mudahan dalam keadaan sehat waliya, panjang umur, mudah-mudahan tambah berkah. Pergi hajinya ke kota Mekah, wukufnya di Padang Arafah, pulangnya beli sawah sama rumah, mudah-mudahan hidupnya istiqomah. Tahu Pak istiqomah? Istrinya 3 dikontrakin rumah. Mudah-mudahan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Para alim ulama, para asatid tentu yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semuanya. Bil khusus Ustaz Al-Dunawi, perwakilan daripada Majelis Taubatan Nasuha, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus juga tim hadrah yang dipimpin oleh Ustaz Caca apa namanya? Ustaz Salim Kapi, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita ke tempat ini, mudah-mudahan duduknya Allah Subhanahu wa taala penuh rahmat, hidayah, keberkahan, ganjaran pahala dan tentunya ampunan dosa buat kita semua. Dikarenakan apa? Malam hari ini kita duduk dalam rangkaian dalam satu majlis, yaitu majlis maulidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada salah satu dikatakan oleh Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi, siapa orang mengumpulkan di antara saudaranya, keluarganya,
kemudian sehingga terjadinya pembacaan kisah maulid di tempat tersebut, maka sesungguhnya apabila nanti dia akan dikumpulkan oleh para syuhada, para sholihin, yang kemudian ketika nanti dia meninggal, dia wafat, akan dikumpulkan oleh Allah di salah satu surga namanya surga Jannatul Na'im. Amin ya Bapak. Dikumpulkan kita ketika nanti di surga Jannatul Na'im. Itulah tempat orang yang akan pada malam hari ini dia memuliakan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi sudah dikatakan sebelum pembacaan Maulid Ar-Rabi, Al-Jannatu wa na'imuha ta'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bagi semangat amatnya ini. Kopi baik mana? Sesungguhnya siapa orang berselawat kepada baginda Nabi, sesungguhnya sudah disiapkan surga buat orang yang membaca selawat pada malam hari ini. Itu dikatakan al-jannatu wa na'imuha, surga udah nungguin orang yang baca selawat. Kira-kira ini ada nggak jamaah yang hadir malam hari udah dihitungin nggak selawat udah berapa? Kali tadi ada megangin HP, saya kira ngitungin, nggak taunya catatan nama janda. Ya biasa saya tahu kan pengalaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita merayakan lahirnya seorang manusia yang agung, diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang sangat mulia, manusia besar yang dibesarkan oleh Zat yang besar, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ngomong-ngomong kedengeran kagak nih? Jelas kagak Pak? Bukan suaranya orangnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sesungguhnya siapa yang hadir ke tempat ini malam hari, apakah dia seorang bajingan sekaligus, seorang dia ahli ibadah sekaligus, sesungguhnya malam hari ini adalah undangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Imam selaku sahibul bait cuma hanya perantara. Kita yang malam hari ini datang dimuliakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kita duduk ini merupakan salah satu tempat namanya surga Jannatul Na'im. Benar ya Pak? Iya, gimana ya kagak enak duduk melonjor ngopi dapat ya kan. Duduk capek dikit senderan, kira makan saya di ngomong. Kan gak adil itu namanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang malam hari ini kita bersama bagaimana mengenang perjalanan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan kita selaku umatnya. Perjuangan Nabi luar biasa Pak. Yang namanya susah dalam kehidupan kita mau belum apa-apa, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa. Saking mulianya baginda Nabi, ketika dia tidur dia cuma hanya tidur di pelepah korma. Kalau kita enak masih mending tidur di spring bed, tidur ada AC-nya, kipas angin. Di baginda Nabi itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ketika pada saat itu malaikat Jibril turun, ya Rasulullah, engkau adalah seorang nabi, engkau menjadi rahmatan bagi seluruh umat, bagi seluruh alam di tempat ini. Kenapa ya Rasulullah ketika engkau tidur melepas bekas korma ada di mukanya? Ditawarin, kalau seandainya pada saat ini ya Rasulullah engkau mohon kepada Allah, yang namanya gunung Uhud begitu besar, seandainya saat ini kau minta jadi segumpalan emas sekalipun, kira-kira terjadi kagak Pak? Terjadi kan? Terjadi. Tetapi pada saat itu baginda Nabi besar Muhammad SAW dia tidak memikirkan dirinya, tetapi apa katanya? Bagaimana ya Jibril nanti dengan umatku? Sesungguhnya nanti akan seperti itu, maka umatku akan berperang, akan bunuh-bunuhan, akan merebut namanya keindahan Jabal Uhud itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita rayakan malam hari ini 2000 tahun sebelum Allah menciptakan yang namanya alam, Allah belum menciptakan yang namanya Adam.
Sesungguhnya baginda Nabi sudah berupa cahaya. Pada saat itu baginda Nabi besar sudah ada. Kira-kira Pak, umur 2000 tahun lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Agak diurangi apa nih? Sepi amat. 2000 tahun cukup lama, bahkan ketika hidup kita di alam dunia ini baina siti wa baina said 60 dan 70 tahun. Tetapi baginda Nabi besar Muhammad SAW 2000 tahun baru adanya Nabi Adam. Ketika 2000 tahun tersebut baginda Nabi terus berzikir kepada Allah, sehingga para malaikat ikut pun berzikir bertasbih kepada Allah dan juga bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita Pak malam hari ini berapa banyak sih salawat yang kita baca? Paling 1000-2000. Tetapi bayangkan ketika baginda Nabi seluruh malaikat dia bertasbih kepadanya. Dari zaman yang dulu pertama ketika Allah ciptakan sampai sekarang udah berapa banyak. Makanya kalau orang ada sungguhnya sesudah salawat berapa? Sesungguhnya salawat yang kita baca buat diri kita sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati kuntum tu'adun. Ketika kita beristiqomah, kita mengikuti cinta kita kepada Allah, kemudian hai Muhammad katakanlah kepada seluruh umatmu, apabila dia cinta kepadaku, dia menuruti aku, maka dia beristiqomah dalam mengikuti ajaranmu, sesungguhnya surga sudah disiapkan. Enak kagak Pak? Enak kagak Pak? Gimana kagak enak duduk di tempat jadi surga, ntar pulang bawa berkah. Ada berkah nggak Pak Imam? Pak Imam kagak ada kabur. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2000 tahun sebelum beliau ada udah viral. Yang viral siapa? Yang mengetahui ketika Nabi Musa diturunkan oleh Allah yang namanya kitabnya Zabur. Sudah ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada serangkaian kisah terjadi kepada manusia, kepada seorang umatnya. Pada suatu hari ada terjadi wafat seorang umat Nabi Musa. Orang tersebut adalah orang yang ahli maksiat. Setiap hari dia berbuat maksiat. Akhirnya wafat meninggal. Ketika dia meninggal orang tersebut, maka semua orang Bani Israel tidak menerima. Sesungguhnya orang yang meninggal pada saat ini orang yang tiap hari maksiat, maka sepantasnya dia dibuang di tempat sampah, tidak layak dimakamkan. Akhirnya orang tersebut dibuang Pak di tempat sampah. Kalau kita dibuang di tempat sampah, kira-kira gimana Pak? Kira-kira gimana Pak? Emang kita cucian, benar? Dibuang di tempat sampah, akhirnya turunlah tentunya wahyu Allah kepada malaikat Nabi Muhammad Musa alaihissalam. Hai Musa, sesungguhnya ada di antara umatmu yang wafat, dia tidak dimakamkan sebagaimana orang yang wafat, dia dibuang di tempat sampah. Maka dengan ini Musa, aku perintahkan kepadamu, ambil cari orang tersebut, maka orang tersebut dirapikan sebagaimana orang meninggal, dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Akhirnya Nabi Musa disuruh cari. Untung alhamdulillah Pak, Nabi Musa pakai map. Dicari pakai map ketemu, enggak tahu ada di Gang Subur. Dicari pakai, akhirnya ketemu. Begitu diangkat oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Musa berkata dalam hatinya, sesungguhnya benar orang ini adalah orang ahli maksiat, dia tidak pantas dimakamkan. Akhirnya karena ini adalah satu perintah dari Allah, maka ini akan aku kerjakan. Dikerjain sama Nabi Musa. Dikerjain, dimandi, dikafankan, dikuburkan. Begitu dikuburkan, Nabi Musa bertanya, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya dengan apakah orang yang saat ini dibuang oleh orang Bani Israel sehingga aku melaksanakan penguburan ini? Ada apakah dengan ini? Hai Musa, engkau tidak tahu. Sesungguhnya orang ini dalam suatu hidupnya dia pernah, walaupun dia bermaksiat, tapi pernah satu saat, satu kali dia berbuat baik. Apa berbuat baiknya? Dia membaca kitab Zabur. Ketika dia membaca kitab Zabur,
ada tertulis dalam nama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia baca nama tersebut, akhir nama tersebut dicium sampai dia mengatakan salamku kepada Habibullah. Akhirnya dengan itu Hai Musa, sesungguhnya dengan inilah ketika dia pernah membaca menyebut nama Nabi Muhammad kekasihku, maka dia dengan rahmatku dia berhak mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kagak Pak? Paham kagak Pak? Ini nganggut-nganggut tadi ngantuk apa paham ini? Atau ngarepin kopi ini kayaknya. Oh iya, sekali lagi saya mohon maaf, ada guru saya nih, Kiai Haji Mustahil. Ntar kalau saya kagak sebut besok ngambek dia repot, saya lihat mangisan ditutup lagi. Kita doakan buat Haji Mustahil guru kita, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika kita dijadikan umatnya pada saat ini, pada malam hari kita berselawat kepadanya, maka satu salawat yang kita baca akan Allah ganti dengan 10 salawat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali kita bersalawat maka dijawab oleh Allah dengan 10 kali. 10 kali dengan 10 diangkat derajat kita 10 derajat. Kemudian 10 permasalahan dalam kehidupan kita diangkat oleh Allah pada malam hari ini. Segala tentunya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, itulah kemuliaan kita. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakan di Maulid dan di Bali. فاهتدر سلطانا وتكسارا وازداد كرسي هيبة ووقارا وازدادت السماوات أنوارا وتجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW lahir dari seorang perempuan bernama Siti Aminah, maka pada saat itu terjadi sinar yang begitu luar biasa. Bahkan terjadi pada saat itu mukjizat baginda Nabi yang pertama, yaitu api pemujaan orang-orang kafir Quraisy padam pada saat itu. Akhirnya pada bingung, ada apakah ini semua? Telah lahir seorang manusia yang akan tentunya menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seluruh yang namanya iblis, setan semua dilemparkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian tukang-tukang sihir semuanya pada saat itu kebingungan, ada apakah dengan ini lahirnya seorang manusia yang akan tentunya nanti mengangkat derajat kita. Pada saat itu bukannya semuanya bertasbih kepada Allah. Seluruh malaikat yang ada di arsy-Nya Allah bergetar semua dengan bertasbih kepada Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan juga tambah yang namanya kemegahan kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan kenapa? Dengan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntung kita dijadikan umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam An-Nibali diceritakan, di situ ada nanti seorang nabi yang lahir, yang dihafal oleh seorang pendeta kaum kafir Quraisy dengan membaca kitab Jabur. Al-hadisul awal al-baghir bidafi wa lisanil Qur'anil natik al-hadi ulama'in nasi Sayyidina Abdullah Sayyidina al-Abbas radiyallahu anhu ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Quraisyan kanat nura baina yaday azza wa jalla. Kamu jawab ngomong aja ini. Di situ diceritakan bahwa hadis yang pertama namanya Abdul Abbas menceritakan nanti akan lahir seorang nabi 2000 tahun sebelumnya setelah Allah, sebelum ciptakan Nabi Adam, maka nabi itu sudah ada dengan nur cahayanya Muhammad. Bahkan ketika nur itu ditaruh di tanah liat, maka terciptalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian apa? Dengan nur tersebut Nabi Adam dapat derajat ketinggian Nabi kita yang pertama Nabi Adam.
Kemudian diceritakan lagi ketika nur itu ditaruh dituang sulbinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat yang Nabi dari pembakaran api Raja Namrud alaihissalam. Kemudian apalagi ketika Nabi Musa ditaruh di tuang sulbi Nabi Musa, maka Nabi Musa selamat dari kejaran Raja Fir'aun dengan salah satu tongkat yang dipukulkan ke laut, maka terpecahlah laut tersebut menjadi jalan keselamatan. Ketika Raja Fir'aun di tengah laut, maka laut tersebut menjadi satu, kembalilah laut sekutunya. Maka di situ maka Raja Fir'aun tenggelam seluruh dengan pasukannya. Dengan apa? Dengan kemuliaan nurnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya belum ada, Pak. Ini ceritanya baginda Nabi belum ada. Beda lagi antara kalau udah ada. Makanya dia baik rahmat Allah. Ketika kita mengadakan maulid pada malam hari ini, sesungguhnya ketika zaman Bani Israel, ketika zaman itu zaman namanya zaman kegelapan. Zaman yang namanya ketika ada seorang lahir, seorang perempuan dibunuh, anak kecil semua dibunuh. Zaman jahiliyah yang namanya bulan Rabiul Awal itu tidak ada yang namanya keistimewaan. Akhirnya diangkat bulan Rabiul Awal dengan dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang ketika bulan Rabiul Awal maka kita dapat semua kemuliaan. Benar apa kata? Coba lihat kalau bulan Rabiul Awal yang namanya Ustaz semua, guru-guru Ustaz Ismail, Ustaz Sarudin, kita lihat ke rumahnya kulkasnya waduh kagak muat, ditutup udah. Engselnya rusak, Pak, bukan makan, engselnya rusak. Inilah kemuliaan kita diberikan oleh Allah di bulan Rabiul Awal dengan lahirnya seorang manusia Nabi Muhammad SAW, maka akan terangkat di bulan Rabiul Awal. Kemudian kenapa baginda Nabi besar Muhammad dilahirkan di hari Senin? Ayo Pak, kalau yang tahu ntar hadiahnya umroh, tapi daftarnya di Mekah. Hari Senin itu bukan penghulu hari ada jatuh di hari Jumat. Bahkan ketika Nabi Musa, hari yang dikeramatkan yaitu namanya hari Sabtu. Apa kata Musa? Hai umatku, kalau setiap hari Sabtu jangan engkau melakukan aktivitas lain selain beribadah kepada Allah. Ada sekelompok yang namanya umatnya baginda Musa, memang dia dasar tukang pancing, dia mancing. Ketika pada saat habis waktu sampai jam 12 dia masih mancing, padahal udah ada panggilan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Akhirnya dikutuk semuanya jadi mon. Dia kadang tahu apa jadi monyet, Pak. Dikutuk semuanya. Kenapa? Itu satu banget. Maka ketika Nabi Muhammad SAW Allah turunkan di hari Senin. Kenapa? Hari Senin ada dapat kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian sesungguhnya di hari Senin ada yang kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW dia pernah melakukan maulid. Siapa yang bilang baginda tidak pernah maulid selama hidupnya? Pernah. Bahkan ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Apakah tidak boleh aku berpuasa di hari Senin? Sesungguhnya aku bersyukur kepada Allah, aku dilahirkan ke dunia ini daripada hari Senin. Di situ baginda merayakan hari kelahirannya, dia mengingat dengan puasa. Artinya baginda Nabi telah maulid ketika dia masih hidup. Inilah Pak tentunya yang kita laksanakan malam hari ini dengan penuh kemuliaan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam satu hadis dikatakan, Al-hadithu sanin an ayatan yasan al-kabi akhbar qala ala bani abi tawratan sifran wahidan kana yatimu yidkhilu sunduk falamma mata bifatatu fajabi nabi rajul jaman mauliduhu bi Makkah wa itratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Allah maksud itu bukan ayat Quran, itu maulid adi bagai. Dikatakan semua di hadis kedua,
akan lahir seorang nabi, lahirnya di kota Mekah, kemudian hijrahnya ke kota Madinah, kekuasaannya sampai ke negeri Sam. Itu udah viral, orangnya belum ada, tetapi perjalanan kehidupannya sudah viral. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sekarang kita bersyukur dijadikan umatnya. Bahkan dalam kitab Nasaibul Ibad dikatakan ada 4 hal. 4 hal Nabi Allah Adam cemburu kepada kita selaku umatnya. Bahkan Nabi Allah Adam kalau bisa minta dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi Adam ketika pertama diciptakan oleh Allah, diciptakan di mana Pak? Di mana Pak Nabi Adam dibikin Pak? Ini ngapa pada bengong aja nih? Kasih kopi Pak, ini biarin dah, itu hitam dah. Nabi Allah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah di surga, tempat yang penuh kenikmatan, tempat yang semuanya serba nikmat. Tetapi Nabi Adam salah satu dia melakukan kesalahan. La taqrabu hadhihi sajarah, jangan engkau mendekati satu pohon ini. Buru-buru didekatin. Akhirnya apa Pak? Dimakan yang namanya buah kuldi. Ketika dimakan pada saat itu buah kuldi, maka jatuhlah semuanya. Kira-kira Pak, Nabi Adam dosanya satu apa banyak? Satu apa banyak? Satu apa banyak? Pakai semangat amat ini. Nabi Adam dosanya satu, oleh Allah dijatuhkan ke bumi. Lantas pada saat inilah yang Nabi Adam protes sama Allah. Ya Allah, begitu enaknya kemuliaan umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia melakukan dosa, berapa banyak yang udah kita lakukan dosa Pak? Dosa kita banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Enggak kehitung, udah bukan banyak lagi. Tetapi kita pada saat ini Allah tidak menentukan salah satu tentunya ganjaran, boleh dikatakan kiparat. Nabi Adam satu jatuh ke bumi. Tapi ketika kita sebagai umat baginda Nabi melakukan sholat, ketika kita bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat-taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya, maka kita dari alam dunia akan hati diangkat oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa enggak benar? Kira-kira ini semua masuk surga enggak? Oh masuk surga enggak? Itulah tujuan kita. Kenapa? Tujuan manusia nanti ketika akhir dia mau tempat yang terbaik, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan kepada Allah, dia makan buah kuldi. Akhirnya di samping dia jatuh ke dalam dunia, baju kebersamaan surga, baju kebesarannya copot. Kalau umat baginda Nabi ketika dia melakukan kesalahan, berapa banyak dosa yang kita berbuat, kira-kira kita masih bisa pakai baju kagak Pak? Masih bisa pakai baju kagak? Malah ganti ganti, benar nggak? Selemari bajunya. Tetapi Nabi Allah Adam ketika dia melakukan satu dosa, bajunya copot, maka dia telanjang bulat. Yang kemudian ketika Nabi Allah Adam dia melakukan salah satu kesalahannya, dia dipisahkan oleh istrinya, dijatuhkan di bumi ini tidak bersama dengan istrinya yang namanya Siti Hawa. Dipisahkan. Sekarang kalau umat baginda Nabi ketika dia melakukan dosa, dia berbuat maksiat, kira-kira dipisahkan kagak sama istri kita Pak? Dipisahkan kagak Pak? Kalau dipisahkan enak, kata Ustaz, kalau bisa gampang mau kawin lagi. Tuh, ini yang ketiga, yang keempat akhirnya apa? Ketika Nabi Allah Adam dijatuhkan ke bumi, dia mohon ampun kepada Allah, ada ketentuan. Hai Adam, ketika engkau bertobat di tempat manapun tidak akan aku terima tobatmu selain engkau bertobat di kota Mekah. Sekarang umat baginda Nabi ketika dia melakukan dosa, dia beristighfar, dia bertobat-tobatan nasuha, di mana aja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 4 kejadian yang tentu Nabi Allah Adam iri kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham kagak Pak? Paham kagak Pak? Bukan kelihatannya pada ngantuk
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya bersyukur kita pada saat ini banyak guru-guru kita yang mengajarkan kita pembacaan qiraah Quran, kita mengaji, kemudian kitab-kitab yang lain sehingga kita paham. Ada Pak, kita tidak hidup, kita tidak akan jauh dari yang namanya sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada salah satu kehidupan ketika orang berumah tangga, dia tidak mengikuti sunnah baginda Nabi, dia tidak mengikuti yang namanya ajaran baginda Nabi. Kalau orang Pak ketika dia jauh dari yang namanya sunnah baginda Nabi, dia tidak mengikuti, mengerti tentang nasihat-nasihat Nabi, kehidupan dalam rumah tangganya orangnya sering marah, gampangnya marah mulu, dikit-dikit marah. Kenapa? Karena dia jauh dari rahmat Allah. Dia tidak pernah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang yang duduk di majelis ta'lim, sehingga dalam kehidupannya yang ada apa ribut mulu. Akhirnya pada suatu hari lakinya lagi ngerajut jalan. Tahu Pak jalan? Jalan tahu nggak Pak? Apaan? Udah dengerin aja dah. Jalan buat ngambil ikan. Akhirnya lakinya lagi ngerajut jalan. Bininya lewat. Bang, lagi ngapain? Lagi ngerajut jalan, emang rajut telur gitu. Jalan emang buat apa Bang? Buat nangkap ikan. Oh nangkap ikan Bang? Iya Bang, nangkap telur tuh. Kenapa? Karena istrinya jauh dari rahmat Allah, jauh dari sunnahnya baginda. Semuanya marah terus. Bininya bilang, Bang, ntar kalau kejar ikannya ikan apa? Banyak. Ikan apa? Ikan betok, ikan lele, ikan sepat. Semua ikan ada, termasuk ikan julung-julung. Tahu ikan julung-julung enggak? Udah nggak tahu nak sekarang. Akhirnya Bang, ntar kalau dapat ikan lele diapain Bang? Gua mau pecah. Kata bini, Bang dipindang aja. Gua mau pecah. Pindang aja Bang, gua mau pecah. Akhirnya saking kesel itu laki dikepret. Pak. Begitu dikepret, giginya copot tidak. Dikepretnya pakai Maaf, nggak sengaja. Emang saya ngeliat sih tadi, nggak apa-apa. Ditutupin. Oh, ditutupin. Dikepret, begitu dikepret giginya rontok tiga. Giginya kebetulan pakai batu cincin. Mohon maaf Pak, bukan saya pakai batu, saya pakai batu cincin. Apa ada pantunnya Pak? Mau dengar nggak ya? Jalan kaki, jalannya licin. Jalannya di pinggir sawah. Orang laki kalau kagak pakai cincin kelihatannya kurang wibawa. Jalan kaki, jalannya licin. Pulangnya penting budi. Orang laki kalau kagak pakai cincin, jangan-jangan takut sama bini. Benar apa? Ketika mukanya ditampar pakai batu cincin, akhirnya giginya tiga. Bininya pulang ke rumah orang tuanya, ngomong bapaknya, Bapak, ya kenapa abang gua di rumah, kenapa Bang dikepret pakai batu cincin, batu gigi tiga copot Bang? Emang apa sih? Gara-gara ini Pak, ikan lele katanya. Emang apa ikan lele? Saya maunya dipecah Pak, dia maunya dipindang. Ribut gara-gara sana ikannya mana? Udah belum, orang belum mancing, belum apa-apa lagi jalan. Nah, artinya ketika pada dalam rumah tangga kita jauh dari rahmat Allah, jauh dari majelis ta'lim, jauh daripada orang-orang yang ahli ibadah, maka semua kehidupan kita akan diisi oleh setan. Terjadi keributan dalam rumah tangga. Tetapi baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam rumah tangganya begitu harmonis, begitu luar biasa. Bahkan ada suatu saat ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW pulang dakwah. Ketika dia pulang dakwah tengah malam Pak, kira-kira jam 12, jam 1. Kira-kira kalau kita pulang jam 12, jam 1, bini kita udah tidur apa belum? Udah tidur apa belum? Belum, mengeronda kali itu. Bini kita, baginda Nabi begitu pulang, yang namanya Aisyah sudah tidur. Akhirnya baginda Nabi masuk bersama Muhammad SAW masuk ke dalam. Begitu dia tidak tidur, dia tahu istrinya. Akhirnya istrinya bangun. Oh ya Rasulullah, kau telah pulang baik.
Maka pada saat tentunya lebih telah berdakwah kepada Allah, menjualkan agama Allah. Sekarang bagaimana ketika pada saat aku berikan yang namanya secangkir teh manis, dibikinin Pak teh cangkir yang namanya teh hangat manis. Ketika namanya orang baru bangun tidur ngantuk, matanya masih susah segala macam, masuk ke dapur. Akhirnya apa Pak? Ketika dia mau ngambil gula, yang diambil garam. Dibikinkanlah teh tersebut, dianggapnya gula, diaduk. Begitu di hadapan baginda Nabi, disuruh, ya Rasulullah, ya suamiku, inilah hadiah dariku, satu cangkir teh hangat manis, silakan kau minum. Begitu diminum oleh baginda Nabi, kira-kira asin apa manis Pak? Asin apa manis? Tetapi baginda Nabi besar Muhammad SAW marah, tidak. Akhirnya baginda cuma nyengir-nyengir doang. Istriku luar biasa, engkau memberikan satu aku cangkir teh yang luar biasa. Alangkah nikmatnya kalau saat ini teh ini kita minum berdua. Akhirnya begitu diminum oleh Siti Aisyah, gimana Pak? Kalau kita lo rasain dah lo bikinan lo begitu benar, emang dasar mata lu buta gitu tuh. Itu kalau kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan kemuliaan akhlaknya yang luar biasa. Dia dalam kehidupan berumah tangganya pun hal-hal kecil itu dijadikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kita pikirkan bagaimana dengan kehidupan rumah tangga dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mengikuti yang namanya akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak Pak, baginda Nabi ada 3 kemuliaan daripada akhlaknya. Yang pertama, ketika dia berkumpul bersama orang-orang, maka pada saat itu orang menjadi hatinya senang, hatinya bahagia. Saya rasa ini yang bahagia malam ini cuma saya doang ini Pak. Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Ya kagak didengerin kayaknya ini Pak. Baginda Nabi besar Muhammad SAW satu yang pertama sifat kemuliaannya, ketika dia bertemu dengan seluruh orang yang ada di sekitar, maka orang tersebut menjadi hatinya rasanya bahagia. Ketika dia bertemu dengan Nabi, ingin rasanya bertemu kembali, ingin selalu berdekatan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda apa kita Pak? Ketika kita kumpul dengan orang-orang baik, pasti pikiran kita ada yang mikirin hutang, ada yang mikirin bini kalah, ada yang mikirin segala macam. Orang saya tahu nih, saya lihatnya ada, saya pandang matanya, pikirannya ke sini, hatinya kemana? Paling ntar ntar pulang bawa berkah, udah gitu. Ya baik, satu itulah satu yang pertama baginda Nabi menanamkan ketika sifatnya bertemu dengan orang-orang, maka di situ orang merasa gembira dan ada kesenangan. Yang kedua, bagaimana ketika baginda Nabi mencocokkan akhlaknya. Inna lahu bin azim, sesungguhnya baginda Nabi akhlaknya adalah Al-Quran. Bagaimana kita mengenal akhlak Nabi kalau kita sampai saat ini belum bisa yang namanya baca Quran? Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran kalau kita tidak mengaji dengan pada guru, kita tidak pernah ke majlis ta'lim? Sejauh kaki orang melangkah, sesungguhnya yang teramat terjauh adalah dia menuju salah satu tempat rumah ibadah Allah. Apakah itu di masjid, apakah di musa, apakah di majlis ta'lim atau majlis zikir. Saya yakin bapak-bapak semua yang hadir malam hari, ketika dia menuju ke tempat ini, saya rasa bukan gampang jalan begitu aja, benar Pak? Pasti ada tantangannya. Sesungguhnya yang pertama dia hilangkan rasa malasnya, kemudian dihilangkan rasa lelahnya, kemudian belum pikir-pikiran yang lainnya, baru lagi di antara jamaah ketika pada saat itu punya utang, gua kemudian takut mengucap Sunarso, gua ditagih utang gua lagi. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Udah tandain aja Pak, jangan ngomongin. Pasti belum lagi bini kita Pak, benar kalau kita mau jalan kemana ditanya. Kayak saya tadi pulang dari masjid Al-Falah sampai Isya, sampai jam 9. Akhirnya baru kemarin, bini tanya, Bang emang kagak ada capeknya Bang? Mau kemana Bang? Itu mau Pak Imam maulid. Ditanya Pak, apa kata-kata bini? Bang jangan Bang, gerimis Bang.
Ya biarin nanti gak berhenti kawan. Jangan bang, itu bikin campur dulu, putar apa ke sambal beledek lagi, disumpahin lagi. Tuh, ini adalah satu perjalanan ketika kita menuju satu tempat yang banyak berkahnya dari Allah, maka nggak segampang apa yang kita ada dalam diri kita tentunya menghadapi saat atau rintangan. Maka ketika kita menyingkap perintahan itu, maka Allah janjikan yang namanya surga. Ketika kita jalan menuju tempat ini, malaikat sudah mendampingi kita dan bermohon kepada Allah, ya Allah, bulan berjalan menuju tempat yang penuh dengan keistimewaan, penuh keberkahan. Dia meriahkan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad dengan perayaan Maulid, maka ampunilah ya Allah dosa-dosanya. Kira-kira ada nggak nih yang paling jauh? Ada nggak Pak yang paling jauh? Ada yang paling jauh? Jalan kaki naik motor. Hitung sendiri dah. Itu satu langkah Allah angkat 10 derajat. Maka ketika kita melangkah ke tempat ini, berapapun yang kita lakukan dengan langkah, Allah lipatkan dengan 10 derajat. Amin. Amin. Susah banget ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu yang teramat penting dalam kehidupan kita yang sampai sekarang menjadi mukjizatnya baginda, yang baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW, yang masih bisa kita lihat, yang masih kita pegang, yang masih bisa kita rapat, bahkan kita bisa mempelajari yang namanya Al-Quran. Maka oleh karenanya mari dengan kesempatan malam hari kita semangatkan diri kita belajar Al-Quran. Biarin umur kita udah segini, udah kadang-kadang kita malu Pak kalau belajar baca Al-Quran. Kita belajar Al-Quran bukan kita masih kecil, ketika udah gede bukan karena apa, tapi perasaan malu kita. Ya kemudian paling nampak paling banyak, benar nggak? Guru bilangin, innahu kana ghafara. Susah Pak. Dibilang lagi innahu kana tawwaba. Dia bilang apa Pak? Innahu kawa tembaga. Emang itu kan kiloin kali. Ini biarin nggak apa-apa, yang penting salah dikit bagaimana kita masih belajar dengan guru kita. Ada Ustadz Ismail, ada Ustadz Isaul, dan Ustadz yang lainnya yang belajarkan malam hari ini, belajarkan kita Al-Quran. Bagaimana pada saat kita bisa yang namanya mewarisi salah satu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang namanya mukjizatnya yaitu Al-Quran. Coba Pak, kalau kita lihat bagaimana ketika pada saat itu baginda Nabi pertama ketika diturunkan ayat pertama Iqra, disuruh baca. Makanya inilah yang artinya malam hari ini dengan perayaan Maulid kita tanamkan dalam diri kita bagaimana pada saat ini apa kekurangan kita masih bisa mempelajari Al-Quran. Kita berkumpul dengan orang-orang yang biasa belajar di majlis ta'lim. Ada Haji Musta'in yang di setiap malam Jumat, bahkan alhamdulillah saya lihat nih ada pakaian coklat. Ini dari mana nih? Jemaah Rawi bagaimana nih? Luar biasa itu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya marilah dengan kesempatan malam hari ini, dengan kita kumpul pada dengan anak muda, kita tanamkan, kita berikan contoh uswah yang terbaik buat masa depannya, agar sesungguhnya nanti kelak ketika di masa tuanya ada yang kita tinggalkan, ada yang kita wariskan. Dengan apa hal seperti ini dihidupkan, terutama yang ada di kampung kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terus terang Pak, di Kemandoran ini sekarang udah susah Pak, seperti hal seperti ini baru malam ini terjadi. Bahkan terus terang saya besok malam minggu besok tanggal 29 ada di Kemayoran. Bahkan orang yang jauh Pak lebih kenal, orang dekat mah bodoh amat. Benar apa benar? Nggak tahu. Bahkan saya masih ada satu jadwal yang jauh nanti di Sukabumi. Bukan Sukabumi tempat guru kita saja, bukan Sukabumi Bogor, di kampung Cibarebek, Cimalati dekat Aqua, tanggal 12 besok, bukan 12 ini Agustus September. Coba bayangkan. Makanya doakan saya mudah-mudahan biar sehat kuat,
dalam pertemuan kita ini mohon pertemuan yang barokah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikan umat-umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.